itu memasuki lokasi itu kita rencanakan jam 7 pagi. Sudah ada di lokasi, sudah siap-siap untuk tanggal 10 itu pagi untuk melaksanakan lomba navigasi darat. Di sisi lain, ada kegiatan off-road juga, di mana nanti antara lomba navigasi darat dan off-road ini kami setting untuk sudah masuk lagi di bumi perkemahan setelah melaksanakan kegiatan itu sekitar jam 2 ataupun jam 3. Nah, nanti setelah itu baru kita akan melaksanakan pendirian tenda untuk perkemahan atau untuk camping di malam hari. Jadi nanti kita peserta lomba navigasi darat ini akan bersama-sama camping dengan Mas Bupati juga dengan peserta off-road yang lain. Nah, sekilas gambaran kegiatannya seperti itu. Nanti secara teknis saya akan minta kepada Pak Reza sebagai Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagai Ketua Panitia untuk menyampaikan, dan nanti kepada Pak Mas Sule saya minta juga nanti menyampaikan terkait dengan teknis lomba navigasi darat ini. Sekali lagi saya berharap nanti jangan sungkan-sungkan untuk bertanya apabila ada yang kurang jelas. Baik, saya sebelum saya serahkan kepada Pak Reza dan Mas Sule, saya ingin ngecek dulu dari yang sudah daftar yang sudah masuk di saya, itu ada sekitar 22 sekolah yang sudah mengirimkan, ada yang 2, ada yang 1, bahkan ada yang 4. Baik, saya akan cek dulu di Zoom ini yang sudah hadir mana, yang belum mana, nanti tolong dijawab ya, yang saya panggil. Dari SMA Negeri 4 sudah ada yang hadir? Sudah, Pak. Sudah. SMA Negeri 4 sudah. Login urusan kok. Nah, pematnya gawe absen itu. SMA Negeri 4 sudah ada, Pak. Absen kok. SMK Taruna Jaya Prawira. Ada? Sudah. Ya. SMK Pelayaran Kristen Tuban. Belum ada. SMA Muhammadiyah 1 Tuban. Belum ada. SMA Migas Senori. Belum ada. SMK YPM 12 Tuban. Ada. SMK Negeri Jatirobo. Hadir. Ya.
Belajar. Dua Pak, dua ini. SMK Singgahan. Hadir Pak, hadir. Siap hadir Pak. Hadir Pak. Hadir Pak, hadir. Oke, saya kira itu pendahuluan saya. Nanti bagaimana? Yang jelas saya berikan gambaran saja. Tadi saya lanjutkan. Setelah nanti kita selesai lomba navigasi darat, di sisi lain juga off-roadnya juga sudah selesai. Kita sama-sama masuk di bumi camping. Maka setelah itu kita akan persiapan mendirikan tenda untuk kita tempati camping. Nanti setelah kemudian kegiatan mandiri, nanti mulai sekitar jam 3:30 ini sampai habis asar sampai mau menjelang maghrib, nanti kita akan sajikan hiburan juga dari teman-teman SMA. Kemudian setelah itu kita istirahat. Nanti setelah isya kita akan acara puncak dengan Mas Bupati di tempat bumi perkemahan itu. Kemudian untuk pengumuman lomba navigasi darat akan kami sampaikan di malam itu juga untuk disampaikan hadiah dan sertifikatnya oleh Mas Bupati. Kemudian untuk sertifikat peserta ini akan kami bagikan di apel penutupan pada tanggal 11 pagi. Jadi kita di pagi hari kemas-kemas, tentu setelah selesai kemas-kemas kita akan lakukan apel, kemudian kita bagikan sertifikat kepada seluruh peserta. Sebagaimana surat yang kami sampaikan, ini ada beberapa hal yang nanti perlu dijelaskan secara teknis oleh Pak Reza dan Mas Sule. Kami persilahkan dan nanti tolong kita buka pertanyaan, kalau ada yang kurang jelas nanti silahkan ditanyakan. Baik, saya persilahkan Pak Reza untuk dijelaskan ke peserta kegiatan lomba navigasi darat. Terima kasih. Terima kasih Pak Galaksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tuban, Bapak Dr. Andes Sudarmaji MM, yang kami hormati rekan-rekan yang ada di ruang rapat Sujono Putra Tuban, dan yang kami hormati rekan-rekan wakil kepala sekolah dan adik-adik semuanya yang kami cintai dan kami banggakan. Pertama tadi sudah disampaikan oleh Pak Kalaksan, prolog beliau terkait dengan kegiatan Tuban Forest Adventure ini. Jadi kegiatan ini adalah kegiatan dari BPBD Kabupaten Tuban diperuntukkan untuk siswa pecinta alam. Siswa pecinta alam, di mana nanti kegiatannya yaitu navigasi darat, penjelajahan, kalau mungkin yang umum yang biasa kita lakukan. Jadi penjelajahan di alam, utamanya di hutan sekitar Kerawak, sumber mata air Kerawak. Jadi perbatasan antara Kecamatan Montong dan Kecamatan Singgahan. Ini lokasi yang akan kita lakukan untuk lomba navigasi darat ini. Start dan finish di lokasi yang rencana kita gunakan untuk camping. Start dan finish di lokasi rencana kita untuk camping. Pelaksanaan akan dilaksanakan start jam 8 tepat. Oleh sebab itu nanti harapan kami adik-adik peserta hadir sebelum itu.
Kami harapkan jam 7 atau 1 jam sebelum pelaksanaan sudah hadir, sehingga kita bisa melakukan pengecekan peserta. Nanti pada saat datang di lokasi akan kita berikan tanda peserta. Nanti lebih teknis dan lebih detail akan disampaikan oleh Mas Sule, di mana Mas Sule ini yang sebagai panitia inti di navigasi darat. Kami sebagai pelaksana, pelaku kabit PK di BPBD, nanti menyerahkan sepenuhnya ke Mas Sule untuk memberikan penjelasan, utamanya ke adik-adik semua, para siswa yang ikut. Tadi juga diabsen oleh Bapak Kalaksa, sekolah-sekolah yang sudah mendaftar. Dan kami juga melihat di Zoom meeting ini, dari beberapa sekolah yang belum mendaftar, tapi mengikuti Zoom meeting ini. Harapan kami, ini yang terlihat dari SMK Palang. SMK Palang ini Bapak Waka sama siswanya ikut untuk Zoom meeting. Ada SMA 1 Soko. Ada ini dari mana ini? Tenista ini. Belum ada tambahan nama sekolahnya. Sonic 18. Ini tidak tahu ini sudah ada, belum ada nama sekolahnya. MA Salafiyah Kerek. Ada Bapak Fatkul Huda SPD. Belum ada sekolahnya ini. Ada Dina Priyananda Kang, ini juga belum ada nama sekolahnya. Jadi terima kasih atas keikutsertaan pada Zoom meeting ini. Harapan kami yang belum mendaftar untuk segera mendaftar. Dan mudah-mudahan kuota kita bisa tercukupi sehingga pelaksanaan navigasi darat sekaligus camping bersama Mas Bupati ini bisa terlaksana dengan baik, lancar, maksimal, dan bisa sebagai pengalaman dari adik-adik semua, utamanya siswa pecinta alam se-Kabupaten Tuban dan beberapa kabupaten kota yang kami undang. Mudah-mudahan menjadi pengalaman baik bagi adik-adik sekalian untuk mengenalkan Tuban, untuk mengenalkan Montong Singgahan, untuk mengenalkan Kerawak. Jadi harapan kami setelah kegiatan atau pada saat pelaksanaan kegiatan, monggo kalau kegiatan ini di-share di Instagram, di-share di Facebook, di-share di masing-masing media sosial yang dimiliki oleh adik-adik, sehingga bisa mengenalkan Tuban lebih luas kepada masyarakat. Utamanya kebanggaan kita terhadap alam yang ada di Kabupaten Tuban ini. Itu tambahan dari kami selaku pelaksana. Terima kasih Bapak Kalaksa, terima kasih Bapak Waka, para adik-adik semua yang kami cintai dan kami banggakan. Semoga acara ini benar-benar bisa bermanfaat untuk kalian semuanya dan bermanfaat untuk kami ke depan. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita laksanakan setiap tahun sekali atau mungkin bisa lebih. Itu dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Reza. Sekali lagi saya perlu menegaskan surat yang pernah kami kirim ke sekolah-sekolah bahwa memang kegiatan ini akomodasi ini kita mintakan ditanggung oleh peserta masing-masing. Jadi selama panjenengan berada di camping di bumi perkemahan, maka semua akomodasi dicukupi oleh peserta sendiri. Oleh karena itu di surat kami juga kami mohon untuk membawa keperluan yang seperti tadi. Kecuali pada malam hari, jadi pas kegiatan bersama Mas Bupati ini, kegiatan inti puncaknya itu malam hari itu memang untuk makannya kita siapkan. Termasuk untuk peserta maksud kami. Kecuali itu semuanya mandiri. Untuk lebih jelas, mari kita ikuti bagaimana aturan, apa saja yang harus diikuti, dan bagaimana proses penilaian lomba navigasi darat ini. Kami persilahkan untuk Mas Sule untuk menyampaikan. Mohon.
Cek. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kalista BPBD Kabupaten Tuban, Pak Sudarmaji, Bapak Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Pak Reza, dan teman-teman yang terlibat dalam kegiatan museum pada pagi hari ini. Di sini langsung saja ada 2 poin untuk petunjuk teknisnya. 2 poin utama. Yang pertama adalah poin untuk lomba navigasi daratnya. Terus poin yang kedua adalah untuk camping bersama Mas Bupati setelah pelaksanaan kegiatan navigasi darat. Saya sampaikan kepada peserta untuk petunjuk teknisnya untuk dipersiapkan alat tulis mungkin untuk mencatat nanti poin-poinnya yang penting bisa dicatat untuk sebagai pendukung besok kegiatan di lapangan. Langsung saja saya lanjutkan. Untuk yang poin pertama yang lomba navigasi daratnya, peserta diwajibkan untuk membawa beberapa peralatan pendukung. Di antaranya adalah kompas, serta peralatan pendukung, ATK, dan penggaris. Saya lanjutkan. Untuk kebutuhan peta atau jalur besok disediakan dari panitia atau dari BPBD sendiri. Poin selanjutnya adalah peserta diharuskan melintasi jalur yang sudah dibuat oleh panitia. Panjang jalur yaitu 5,4 km. Lanjut. Selama kegiatan penjelajahan atau penelusuran berlangsung akan ada 3 pos rescue yang harus dari peserta. 3 pos adalah untuk validasi data. Bahwa peserta benar-benar melalui jalur yang disediakan. Saya lanjut. Untuk sistem penilaian lomba ada beberapa kriteria, yaitu ketepatan waktu, ketertiban, keunikan, dan kerapian dari peserta. Pelaksanaan lomba adalah sistemnya adalah tim atau grup ya. Jadi setiap tim berisi 5 peserta. Lanjut. Peserta diwajibkan membawa perlengkapan pribadi sebagai pendukung, semisal obat-obatan bila mana memiliki penyakit bawaan. Lanjut. Seragam peserta boleh menggunakan alma mater organisasi sekolah. Bisa berupa alma mater yang dari organisasi pecinta alam atau yang dari pramuka, bisa menggunakan atribut pramuka lengkap. Saya lanjut. Peserta membawa bekal mandiri. Dalam kurung air minum, bekal atau snack yang lain selama
kegiatan penyusuran rute navigasi darat. Oke, cukup. Saya lanjutkan ke poin yang kedua, yaitu adalah poin yang untuk kegiatan camping di malam hari. Saya lanjut. Untuk poin-poin camping, peserta diwajibkan datang pukul 7 untuk melakukan registrasi ulang. Selanjutnya, masing-masing peserta regu diwajibkan membawa tenda atau dum secara mandiri. Jadi nanti untuk keperluan camping dari teman-teman membawa peralatan camping sendiri. Akomodasi peserta menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Untuk keperluan logistik, membawa perlengkapan pribadi secara mandiri, beserta baju ganti atau peralatan mandi pendukung. Untuk parkir kendaraan sudah disiapkan tempat oleh panitia. Untuk lomba navigasi darat akan dimulai pukul 9 tepat. Saat pelaksanaan lomba navigasi dimulai, peserta dapat menitipkan perlengkapan masing-masing regu ke panitia. Lanjut. Acara camping bersama Mas Bupati akan dilakukan setelah lomba navigasi darat sampai selesai sekitar pukul 3 sore atau 15.00. Pengumuman pemenang lomba navigasi akan diberikan oleh Mas Bupati saat acara camping berlangsung. Untuk yang poin terakhir, masing-masing peserta juga akan mendapatkan sertifikat penghargaan lomba yang akan diberikan sesudah apel penutupan Tuban Forest Adventure pada hari Minggu pagi tanggal 3 September 2022 atau di hari kedua pelaksanaan kegiatan. Demikian untuk petunjuk teknisnya. Terima kasih. Baik, Mas Sule. Sebelum kita buka pertanyaan dari peserta, perlu ada saya tambahin, tadi mungkin ada yang lewat, bahwa nanti kejuaraan itu kita ambil 1, 2, 3 untuk putri, 1, 2, 3 untuk putra. Jadi nanti kejuaraan itu ada yang klasifikasi putra dan klasifikasi putri. Masing-masing kita ambil juara 1, 2, 3, 1, 2, 3. Kemudian pengumuman akan dilaksanakan pada malam itu. Saya kira itu. Kalau ada yang mau dipertanyakan silakan Bapak Ibu. Nanti akan saya sampaikan ke Pak Reza ataupun Pak Sule, atau mungkin bisa saya jawab sendiri. Kami persilakan. Ada yang mau tanya silakan. Pak,
Izin bertanya. Silakan. Izin bertanya, kan ini sudah didaftarkan dari sekolah. Nah, dari salah satu anak dari tim kita ada yang sakit. Apa bisa diganti dari siswa yang lain? Terima kasih. Terima kasih. Ya, saya jawab tadi, biar nggak lupa, lupa. Untuk apabila terjadi yang sudah terdaftar atau didapatkan ternyata salah satu anggotanya ada yang sakit, mau diganti, kami silakan. Yang penting menyampaikan itu kepada kami, panitia. Lewat kontak person yang sudah kami ada di tulis melalui Mas Rizky. Jadi WA saja, namanya siapa yang diganti, kemudian menggantinya siapa. Terus penggantinya juga data-datanya akan dilengkapi, Pak, karena untuk menulis sertifikat. Oke, terima kasih. Semoga yang lain. Terima kasih. Bertanya. Ya, silakan. Silakan ada raise hand. Mbak Hildia ON, silakan. Mbak Hildia ON. Oh, lewat chat. Lewat chat, Mbak. Izin bertanya, untuk tenda pakai tenda dom atau tenda yang biasa? Dari Mbak Hildia ON. Terima kasih. Dari Mbak Diva Priyanada dari Bintang Alam Palapa SMA 3 Tuban. Silakan Mbak Diva. Mbak Diva, silakan Mbak Diva. Seorang MC. Mbak Diva, halo. Oh. Halo. Ya, silakan. Izin bertanya Pak untuk masalah guru pendamping. Untuk pertanyaan pertama, terus untuk pertanyaan kedua, untuk seluruh rangkaian acara ini kira-kira selesai jam berapa ya? Terus untuk acara ketiga, coba diulangi, Mas, diulangi. Mati ya, baterai. Untuk pertanyaan pertama, apakah pendamping itu boleh mendampingi atau tidak? Terus untuk pertanyaan kedua, untuk acara ini kira-kira selesainya jam berapa? Soalnya di YouTube saya lihat belum tercantum sampai apel penutup itu kira-kira jam berapa? Baik. Ini ada pertanyaan Bapak dari Mas, apakah pembina boleh mendampingi camp? Lalu kira-kira selesainya sampai jam berapa? Untuk pendamping, untuk melamar kegiatan tidak boleh itu menunggu di lokasi bagaimana. Namun pada saat putra putrinya melaksanakan campaign, silakan pendamping kami izinkan untuk mendampingi. Sedangkan kegiatan kita untuk campaign-nya itu tentu
akan berakhir setelah kita melaksanakan apel penutupan. Apel penutupan kita akan setting tidak terlalu siang. Jadi pagi, mungkin setelah subuh, kita harus siapkan. Kemudian nanti mungkin matahari terbit di situ, kita sudah mulai pembagian sertifikat kepada seluruh peserta. Selesai pembagian sertifikat, kita langsung ajakan apel penutupan, selesai kita pulang. Begitu. Baik, teman-teman, sudah jelas ya. Ini ada dari, oh ya, dari SMA Muhammadiyah 2. Silakan, kalau mau ada bertanya. SMA Muhammadiyah. Halo. Hadir, Pak. Ya, silakan, silakan. Ya, ini mau tanya, mohon izin bertanya. Mohon maaf sebelumnya, karena kami di Muhammadiyah itu memiliki kepanduan yang bernama Hizbul Wathon. Apakah kita boleh menggunakan seragam tersebut? Ya, mohon dijawab dan sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada pertanyaan, Pak. Dari SMA Muhammadiyah dia mempunyai seragam Hizbul Wathon. Apakah bisa dipakai atau tidak? Uniformnya dia sendiri. Jadi tadi sudah dijelaskan sama sore, masing-masing itu boleh menggunakan uniformnya masing-masing. Silakan. Siswa mungkin menggunakan seragam khusus, oke dipakai. Mungkin ada yang punya seragam OSIS gitu yang bagus, silakan. Intinya kami tidak membatasi seragam. Yang penting seragam ini baik dalam pandangan umum. Dan perlu dicatat bahwa untuk seragam ini juga masuk kepada penilaian. Jadi ini silakan. Di sana tadi sudah disebutkan salah satu kriterianya adalah masuk di situ, di keseragaman itu. Jadi nanti akan dinilai. Kebetulan kalau misalkan salah satu sekolah mempunyai uniform khusus untuk siswanya atau siswa-siswanya, monggo silakan dipakai. Boleh. Ya, monggo Mas. Baik. Jadi sudah terjawab ya dari SMA Muhammadiyah. Sekarang ada yang raise hand dari SMA Migas. Silakan Pak Guru. Ini Pak Guru mau bertanya dari SMA Migas. Izin bertanya, saya guru SMA Migas. Pendamping diizinkan maksimal berapa, Pak? Untuk pendamping, kami izinkan untuk melakukan pendampingan satu sekolah, satu pendamping. Jadi satu sekolah untuk satu pendamping. Kalau nanti sekaligus nanti mungkin bisa Mas Hesi, silakan nanti di lempar form khusus untuk nama-nama pendamping. Supaya tercatat di kita. Oke, gitu Pak. Pak Guru SMK Migas. Baik, ada lagi Pak dari Muhammad Saifur Rahim. Izin bertanya Pak, apakah seragam tidak ada ketentuan harus ini, harus itu? Sekian, terima kasih. Ampun Dewa Pak, mohon maaf. Jelas kita tidak membatasi untuk seragam, yang sudah saya sampaikan. Yang pertama di pandangan umum jelas seragam itu baik, pendidikan. Dan akan kami masukkan di kriteria penilaian. Jadi silakan mungkin sekali-kali tadi sudah dijelaskan oleh Mas Deng yang sudah punya seragam uniform itu sendiri mau dipakai silakan. Mungkin siswa yang dikirim ini menggunakan seragam pramuka, oke, silakan. Menggunakan seragam OSIS silakan. Mau khusus karena masih ada waktu luang, minta kaos khusus, ya silakan. Logo tentang tugas Polres Adventure ini sudah kita kirim, sudah kita
sampaikan beberapa media sosial bisa diakses, kemudian mau dibikin kaos tersendiri, silakan. Saya kira begitu. Ada satu lagi Pak, dari SMA Muhammadiyah 2 lagi. SMA Muhammadiyah, oke, monggo Pak, silakan bertanya. Mohon izin bertanya Pak, untuk pelaksanaan lomba navigasi darat ini, apakah benar menggunakan aplikasi offline map? Mohon pencerahannya, terima kasih. Oke, ini ada pertanyaan Pak. Apakah lomba navigasi darat ini menggunakan alat apa saja dan apakah menggunakan aplikasi offline map? Oke, untuk pelaksanaan lomba besok, seperti yang saya sampaikan nanti di awal, peserta harus membawa kompas. Untuk petanya nanti disediakan dari panitia atau dari BPBD Tuban sendiri. Untuk peralatan pendukung adalah safety-nya untuk pribadi, safety untuk tim, paling tidak satu tim membawa P3K untuk berjaga-jaga, misal kita ada trouble saat di dalam bagaimana. Baik itu, terima kasih. Sudah Pak ya, dari SMA Muhammadiyah 2. Mungkin ada lagi teman-teman yang mau bertanya, bisa raise hand atau bisa menggunakan live chat, silakan. Sampai jam berapa ya? Oh iya. Ada pertanyaan Pak dari SMA Migas. Pak, mungkin bisa diulangi perlengkapan yang harus dibawa. Oke, Baik. Ini Pak, peralatannya nanti bisa di-share via grup WhatsApp ya. Via grup WhatsApp untuk teknisnya. Jadi nanti lebih lengkap. Biar kita tidak disinformasi. Nanti di-broadcast ke grup WA. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini ada yang resen lagi dari Stefani Chelsea, SMA 1 Pelumpang. Kami persilakan Mas Stefani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wabarakatuh. Kak Idin, nanti tolong kesimpulan sama Juknis. Lombanya dikirim di grup, soalnya suaranya nggak jelas Kak, kurang jelas dari tadi. Di sini rame. Maaf. Oh iya. Baik, baik. Silakan diulangi. Terima kasih ya, gitu aja. Ya, baik. Terima kasih. Untuk Juknis dan lain-lainnya nanti bisa di-share di grup yang sudah ditentukan. Dan nanti misal seandainya ada technical meeting yang belum memahami, nanti akan kami share di IG ataupun di YouTube-nya BPBD, nanti bisa didengarkan dan didownload. Demikian. Ya, silakan. Ada lagi? Ya. Kalau memang tidak ada, nanti kita tutup rapat koordinasi atau rapat meeting ini. Namun demikian, kalau memang masih ada hal-hal yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup, karena sudah ada grup yang dibuat oleh Mas Rizky untuk koordinasi sampai nanti di pelaksanaan. Jadi itu Bapak-Ibu sekalian, adik-adik, anak-anak sekalian yang saya sampaikan, yang perlu kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Kawasan BPBD Kabupaten Tuban bersama dengan Pak KPK dan teman-teman panitia menyampaikan terima kasih atas perkenannya bergabung dalam Zoom meeting ini, dan saya berdoa semoga seluruh calon peserta lomba navigasi darat diberikan kesehatan sampai nanti pada pelaksanaan kegiatan di Bumi Perkemahan Karawang. Selamat bertemu di Bumi Perkemahan. Selamat melaksanakan lomba navigasi darat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf dan saya tutup.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin undur diri. Ini berdiri.